Bu sumpah bu. Nggak ada. Kalian semua komplotan. Bu demi Allah Rasulullah, demi bapak mama aku bu. Malingin piyama saya, kalian colong, kalian jual harganya 10. Itu gua kerugian berapa? 500 juta lebih. Yang kita pertahankan nama orang tua. Jangan sampai nyolong 1000 pun sama aja. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detik ku ingin bersamamu. Maafkan Mama harap kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Oke, sekarang kan sini udah ngumpul sini semua ya. Gua mau tahu siapa yang pertama kali nyolong piyama. Pertama kali siapa? Aku yang tadi ketahuan dari awal tahun 2023. Kamu cuman itu doang. Itu baru. Itu pertama kali kamu. Maksudnya pas ibu punya piyama aja gitu. Tapi awal-awal ibu punya piyama aku belum, maksudnya pas kesininya. 2023. Oke, kamu tahun berapa? 2024 Bulan? sekitar November. Bohong banget. Kalau bulannya aku nggak ingat. Kamu? 2000 ya antara 23 atau 24. Jujur ya? Umar. Barang siapa? Bareng sama si Umay. Kau barengan sama Umay? Iya. 2023. Antara 2023 atau 2024 lah. Kamu mukanya bareng? Sama Mbak Siti. Hah? Sama Mbak Siti. Mbak dulu masuk baru Mbak Siti. Iya, ngambil piyamanya siapa dulu? Berarti dari pas di sini dulu. Yang sama Siti. Iya. Ini udah bilang sama ibu. Dari Ciniro kan? Berarti awalnya Iya, dari sama Siti. Ciniro. Awalnya siapa? Sama Pak dulu. Pak Indra dulu, terus aku ngikutin juga. Kamu ngikutin siapa? Ya, pas Umay bilang katanya Pak Indra aja udah 3 tahun nggak ketahuan-tahuan. Nah, kata kamu nggak tahu Pak Indra? Iya, maksudnya kata Umay. Iya, kata Umay kan. Waktu di sini Pak Indra 3 tahun nggak ketahuan-tahuan. Itu Umay ngomong. Terus berarti Udah ngomong 3 tahunan. yang udah lama nggak ketahuan-tahuan, maksudnya gitu. berapa tahun? Kurang tahu sih. Itu kapan? Bulan apa? Nggak tahu. Aku nggak tahu bulannya. Iya, aku sama Mbak Siti. Oke. Nggak tahu Berarti bulan apa. berarti sebelum kalian berdua Pak Indra udah dong? Kurang tahu kalau itu Bu. Iya dong. Kalau sebelum itu kita nggak tahu. Sebelum aku masuk sama Mbak Siti sebelum masuk Umay belum tahu. Nggak tahu maksudnya. Berarti kamu pertama kali sama Umay apa sendiri? Saya juga dapat order kan dari Umay, Bu. Enggak. Itu kan aku udah arah sama Pak Indra ngelip gitu, terus nanya-nanya baju dulu gitu. Awalnya dari situ sih sebenarnya, bukan dari aku dulu. Makanya kamu lihat Pak Indra. Customer itu kan customernya Ara sama Pak Indra berdua, terus aku kenal mereka gitu. Jadi Ara juga ikut-ikutan. Nggak tahu kalau Ara mah. Nggak tahu kalau Ara. Berarti kamu dulu awalnya. Jadi customer aku sama si Ara. Nah, terus kan nanya ke si Customer kamu sama Ara? enggak, jadi Ara ngasih tau ke aku. Pak ini gimana? Aku bilang karena aku nggak tahu, coba tanya ke Umay aja. Karena soal baju kan saya nggak tahu. Terus Ya udah akhirnya ya customernya juga tahu nomor teleponnya Ara, teleponnya Ara tahu, nomor teleponnya Umay juga tahu. Jadi nanya kayak gitu. emang kamu sering kan bawa baju saya? Tanpa seizin saya juga. Sering, Bu. Sering kan kamu bawa baju aku tanpa seizin aku? Terus kamu jual sendiri? Masih kamu ngaku juga? Itu juga kan dari Ara. Dapat orderan dari Ara? Terus juga kan Orderan dari Ara apa Umay? Si Ara jualan, kata kamu nggak tahu kemarin. nggak kan pertama kan dari Shopee, terus ngetek kayak gitu kan. Kalau misalnya aku nggak pernah ngetek yang di Shopee-nya, Bu. Ngetek apaan sih? Ngetek apa lagi? Jadi misalnya nih di Shopee kan ada orang komen kan, mau baju ini gitu kan. Nah kan masing-masing host kan bawa HP tuh, jadi bisa di query
di DM. Iya di DM, terus? Di DM tanya Terus? kayak gitu, mau baju apa kayak gitu. Jadi via manual. Terus? Ya udah kayak gitu. Ya kayak gitu ya berarti itu jualan via manual ke rekening kalian kan? Iya, Rekening kamu? rekening aku. Sebagian emang rekening aku. Iya mana rekening kamu? Apanya? Yang mana aja rekening kamu? Rekening aku yang mana aja? Rekening kamu sebagian yang sama siapa aja? Ya paling sama nama Umay doang, Bu. Sama Umay? Pak Indra juga. Iya. Kan dari kemarin aku udah bilang Pak Indra juga. Iya, maksudnya kan waktu pas dulu kan waktu pertama kali Umay masuk kan Umay Belum bilang, punya itu. iya aku belum punya rekening. rekening BCA. Ya berarti Jadi, intinya siapa yang ngajarin? Nggak mungkin kalau misalnya nggak ada yang ngajarin salah satu lah. Ya pasti lihat salah satu siapa duluan. Pak Indra dari bulan apa? Cek. Januari 2023 udah ada. Dari Januari 2023 udah ada kamu. Siti dari kapan? Siti dari Mei. Umay nyangkut sama Pak Indra. Awalnya kan dia awalnya kamu dikasih sama Pak Indra kan? Jadi kamu awalnya ngasih dia duit komisi jualan. bukan. Jadi dia numpang Transfer kan? Iya terus kita dapat Numpang itu kan customernya Pak Indra. Beli baju terus dibagi gitu. Awalnya gitu sih, maksudnya bukan, aku kan belum punya rekening, belum punya banking juga. Iya. Belum punya sama sekali. gue ngerti customernya Pak Indra, customernya itu semua gimana maksudnya? Itu kan customernya pas live di Shopee. Iya terus di DM sama dia kan? Iya. Di kontak sama dia. Terus kenapa bisa nyambung ke kamu? Mungkin orang itu sangka Umi kenal sama Pak Indra mungkin. Terus di kontak, di WA, di DM. Aku nggak DM, cuman kan nggak tahu ngalir aja gitu Bu. Terus gimana bisa punya nomor handphone kamu? Nomor handphone, punya nomor handphone. Oh, orang itu nge-WA aku sih. Customer nge-WA aku juga. Iya gimana dapat WA kamu? Tahu. Ini Umay, iya aku bilang aku, tapi Umay belum pernah nanya di nomor aku dari mana, nggak pernah nanya selama ini, aku nggak pernah, cuman dia ngontak aku udah gitu. Nggak mungkin ya kalau misalkan dia Umaynya nggak nanya, ini kamu nomor aku dapat dari mana, nggak nanya gitu Umaynya, cuman dia nyebutin nama udah gitu doang. nggak mungkin dia nggak tahu nomor kamu kalau bukan dari orang dong. Umaynya nggak nanya nomornya dari mana, cuman dia ngasih tahu aku, ini Mbak Umay. Iya, aku bilang gitu. Ini siapa? Ini gitu. Yang sesuai yang aku kenal di Shopee itu. Udah aku juga nggak nanya dari mana, nggak. Cuman iya aku bilang gitu. Terus, Bulan apa dia masuk? Jen? Dia ini nggak jauh sama dia. Siti. Nggak jauh. Nggak beda berapa bulan doang. Dia duluan kan? Dia duluan. Karena kan Umay nge-host digantiin Siti kan buat ini apa ngurusin yang paket. Iya. Ya berarti pasti kan ada salah satunya. Kalian lihat kalau kamu lihat Pak Indra kan? Kamu mulai juga. Kamu kan inisiatif aku sendiri. Salah kamu. Terus kamu lihat siapa? Ya aku ngikutin Umay. Umay apa Tina? Umay. Hah? Umay awal. Umay apa Tina? Umay. Terus kamu? aku aja, Bu. Yang pura bego apanya? Mulainya sejak kapan? Kalau misalnya lihat di situ Januari, bingung juga sama siapa itu. Alasan Pak Indra itu nggak ambil piyama tuh kapan? Kenapa? Lihat dari mana? Itu Pak Indra. Kayak aku ambil piyama itu karena emang kemauan aku sendiri. Aku nggak tahu Umay Pak Indra itu nggak tahu. Itu, nah Pak Indra ambil piyama itu tujuannya untuk apa? Kenapa Pak Indra bisa ngambil piyama gitu? Ya, apa? Ngikutin siapa gitu? Ngikutin siapa? Ini mah pura-pura bego. Iya. Ini mah pura-pura bego. Nggak tahu aja pura-pura bego. Pura-pura bego. Pura-pura bego. Lu pura-pura bego sampai bego beneran nanti. Aku sih nggak ada yang ngajarin, memang lihat gitu, makanya aku pikir. Terus jadi kalian nih saling tahu apa enggak?
Kalau aku demi Allah Bu nggak tahu masalah Umay, masalah Pak Indra, Siti sama Umay sama Pak Indra aku nggak tahu. Itu. Kalau Umay Aku juga- kalau kesalahan aku emang iya aku jualin piyama tapi aku sendiri. Tapi kalau Mbak Siti jual sendiri, Umi juga nggak tahu Bu. Baru tahu dari ibu waktu di sini. Ibu bilang katanya Siti juga jual sendiri. Itu Umi baru tahu dari ibu malah. Mana aku tadi tanya langsung, Mbak emang kamu jual baju sendiri? Iya. Itu aku baru tanya tadi pas setelah ibu. Terus kata Pak Indra kamu masih jualan kemarin ya? Iya kan terakhir pas mau lebaran Enggak, kemarin bulan apa? kemarin. Bulan apa? Tadi yang kamu bilang ke aku. Oh, yang 2 minggu yang lalu Iya, 2 minggu lalu kamu masih jualan. si Pak Rahmat. Si Bobo Rahmat aja. Ahmad apa usahanya? Enggak Bu, aku terakhir pas Enggak, ini intinya Pak Indra ada bukti nggak si Siti yang 2 minggu yang lalu itu kapan? Ke siapa? Gitu aja Pak Indra. Jadi waktu pas ngantar sebelum Oma kesini, pokoknya sekitar Iya, 2 atau itu 3 bulan, 2 atau 3 minggu yang lalu lah. Sebelum kesini kok Pak Rahmat, Iya. Oma sebelum kesini. Nah terus pagi mau nganter paket ke dalam, si Rahmat ngeliat WA, tuh kok apa ngirim ke ini siapa tuh gitu. iya itu Yang Pak itu Indra sebelum- bawa balik lagi yang nggak ada resinya bukan? Bukan, itu yang sebelum lebaran. Iya, Kata kamu 2 minggu. emang 2 minggu sih, 2 atau 3 minggu. 2 minggu berarti baru dong. enggak, aku nggak berani Bu. Terakhir sebelum lebaran. Ya terakhir Oma aja sebelum kesini. Oma sebelum sini, ya itu. Kamu kapan? Ya 2 minggu, ya kamu bilangnya nggak tahu, kamu kan yang bilang kamu 2 minggu, ya mana tahu. Iya kurang lebih. Terus kamu yang suka packingin tanpa resi, packingan terus kirim ke ekspedisi itu siapa? Siapa? Bukan aku Bu. Jadi waktu pas pagi-pagi kan suka kalau misalnya malam nih nggak keburu nih. Heeh. Jadi kan pagi-paginya aku baru kirim ke ekspedisi-ekspedisi. Nah tiba-tiba ya kayak dari JT itu ngasih tahu ini ada paket kosong nggak ada resinya gitu kan. Terus returan aku pada kemana? Peraturan Returan aku pada kemana? ya itu mesti nanya ke ekspedisinya sih. Ada sih Bu Biasanya datang tapi nggak banyak. Iya waktu Terus pas kemana? yang di Ciniru kan dikirim Enggak, yang satu. di sini nggak pernah dapat returan sebanyak Kayak kayak yang di kayak di sini. Ciniru Oh, sekarung ini- kayak gitu. Kan masuk ke sini ke returan. Iya, tapi kan dulu kan sempat banyak yang ngambil returan, ingat nggak? Iya. Karung, Kan langsung 2 karung. langsung sekarung siniin. Waktu di Ciniru kan langsung di dropin. Tapi Ini Pak juga. Indra, Pak Indra pernah nggak ke ekspedisi atau ke agen? Kalau Pak Indra pas pulang atau libur itu Pak Indra kesana ngambil returan, bilangnya jangan bilang aku ambil returan ya. Pernah nggak? Enggak sih nggak pernah. Justru tadi ada nih returan minta tolong diambil. Dulu nggak pernah. Cuma nganterin Atau langsung ke itu langsung ke nganterin ke kemana gitu, ke Bangka atau kemana? Nggak pernah. Pernah atau enggak? pernah ke Bangka langsung dikiniin semua. Kalau pas Pak Indra libur ada ke situ? Oh enggak. Kalau libur ya di rumah. Enggak, pas kamu libur kamu ke ekspedisi, terus Enggak. kamu ambil returan, terus jangan bilang ke orang rumah ya. Kalau misalnya pas libur enggak pergi-pergi kemana-mana Bu. Terus tuh yang ngambil siapa? Setan kali. Di rumah terus kok kalau misalnya liburan. Itu Ada yang bilangnya ekspedisi mana itu? Yang oh layak. Tapi kan paketnya langsung situ lagi. Tapi kan ada, benar kamu ambil terus kamu bilang jangan bilang ke anak kantor. Aku bilang aku ambil nanti aku kirim ke kantor udah gitu doang. Enggak, kamu ambil terus kamu bilang jangan dibilang ke anak-anak kantor ya. Iya aku bilang kayak gitu tapi ntar besok aku kirimin ke sini Bu. Ya tapi kenapa kamu bilang jangan bilang anak kantor? Ya paket itu udah diambil sama saya jadi udah langsung siniin semua kok Bu. Iya kenapa? Nggak pernah Iya kenapa kamu bilang jangan bilang anak kantor gitu aja? Oh iya biar paket tuh udah diambil semua jadi langsung dikirimin sini. Nggak masuk akal. Dia bilang jangan bilang ke anak kantor kalau misalkan diambil itu paket, iya kan? Iya kenapa kamu ngomong gitu kalau nggak ada apa-apa? Ya emang setiap paket yang dari saya kan langsung diambil ya langsung sini semua kok Bu nggak diituin emang saya bilang Bu ntar nih kalau misalnya ada orang sini jangan bilang saya ngambil ya udah kayak gitu tapi ntar juga besoknya sini lagi. Iya Kan ngapain lu ngomong gitu? Selalu report terus Selasa saya langsung kasih ke sini ke saya. Kamu nyesel gak sih?
Apanya, Bu? Nyesel nggak sih nyolong? Nyesel, Bu? Nyesel? 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 Iya. Iya, tapi kamu masih banyak bohongnya. Waduh. Terus kalau kirim-kirim paket tiap malam titip ke Pak Indra, aku suka lihat tuh belum ke update itu paketnya kemana. Kalau malam-malam. Itu kan diupdate kan tergantung dari ininya. Kalau misalnya taruh di Bangka kan tergantung dari Bangkanya jam berapa mau diupdate-nya. Tapi kalau aku nggak tanyain ke Pak Indra, itu Pak Indra diem aja, nggak, maksudnya Kan aku langsung ngasih tahu nih. ditanyain nih, baru ke update kalau udah ditanyain. Iya kan aku langsung bilang nih nomor teleponnya langsung hubungin aja ke Bangka segala macem. Jadi biar langsung diupdate langsung tanya aja kenapa update-nya lama. Kan langsung ditaruh. Jadi setiap mengirim kan langsung ditaruh langsung ngasih tahu nih. Kayak gitu. Udah Pak Indra kalau emang udah salah Pak Indra begitu, udah Pak Indra nggak usah kemana-mana yang belum ada buktinya. Jadi ntar bikin masalah tambah panjang. Si ibu sibuk juga nih, nggak ngurusin beginian doang. Tadi Pak Indra kan sama Umay, terus sekarang Pak Indra bilang lagi katanya sendiri juga iya. Itu kalau emang Pak Indra mau ngaku semuanya yang Pak Indra yang salah Pak Indra. Apa aja? Bunga juga? Hah? Bunga juga? Bunga paling pernah nawarin ke ibu karena ibu dari pihak sini nggak mau ngambil kan, akhirnya saya jual aja sendiri. Yang ke ini yang mall. Kan pernah tuh waktu pas kita lagi di Bogor. Nah, Yang ini standing. iya dengan budgetnya kecil cuma 400.000, 500.000. Ya iya kan kita juga ngeliat ininya juga Pak. Iya cuma ngambil itu doang, Bu. Berapa kali bunga? Hah? 3 Iya itu kan aku tanya ke ibu. 3 kali ambil bunga. Ini kita mau ngambil apa enggak, Bu? Iya, 3 kali kamu jual bunga. Iya. Jual bunga buat ke mall. 3 kali kamu ambil. Iya emang 3 kali, Bu. Iya. Iya, 3 Berarti kali. lu dari customer terus lu jual sendiri. Lu kan tahu gua ada toko bunga. Kan sebelumnya saya udah nanya ke grup, ini mau diambil apa enggak. Tapi dengan budgetnya kecil buat ke mall. Itu bukan buat ke mall, itu tuh bawanya lu transfer ke ada apa? Rekening bunga kan? Supplier. Iya. Lu jual buket. Bukan buket, Bu. Ada keterangan buket ya? Hah? Apa? Bukan buket, jadi standing flower. Terus sama bunga vas kayak gitu. Emang udah 3 kali kok. Tadi katanya sekali. Enggak, yang bunga emang 3 kali dia mesen dari Tadi. pihak mall Arta Gading. Tadi dia bilang sekali berapa 3? Satu. Mall 3 kali kok. Kan tadi bilang. Yang mall Arta Gading Tadi bilang 1, saya 3. 3 kali, Bu. Oke, dia bilang 3 ujung-ujungnya. Siapa yang bikin bunganya? Ya toko lain. Yakin? Iya. Dari Sin Flowers. Oke. Terus dari Ya. dua toko. Dia kasih komisi ke siapa nomor rekeningnya? Hah? Ke Andri, Saprol. Oh, itu mah mesen bunga, terus minta tolong ke si Saprol buatin. Ya apa bedanya? Lu bilang katanya suruh tukang bunga. Enggak, aku kira ada lagi, Bu. Di situ. Berarti beda lagi nih. Beda lagi, coba aja cek. Ini 4 kali jadi. Oh, 4 kali. Ya kan 3 kali. Apa Indra jual itu? Apa? Komisinya ke dia? Tahu? Kan aku kasih ke Saprol, tolong buatin bunga dong. Aku Terus? gitu. Terus dia bilang, oh ya udah, budgetnya berapa nih segini. Dia tahu. Apanya? Dia Saprol tahu berapa kali? Sekali doang kok, Bu. Hah? Sekali. 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 Siapa aja selain Saprol? Udah Saprol doang. Saprol doang. Ah, Berapa kali? sekali. Oke. Nah orang maunya bunga sekaligus kuenya gambar kartun. Berarti lu mau pakai ini juga, perangkai gue juga, ambil piyama gue juga, pakai perangkai gue juga buat jualan. Nggak izin sama saya. Nah kan sebelumnya aku tanya ke Saprol di komisi di kantor, dia bisa nggak dengan budget segini? Kata Saprol nggak bisa, karena rata-rata kan. Ya kan lu tahu, intinya kan lu tahu kan nggak boleh jualan pakai rekening sendiri. Pak Indra kan masih terikat kerja di sini. Iya, tapi kan itu bukan dari apa? Bisa dibilang bukan dari database atau
atau apa? Jadi Ya kan ada lo orang tahu nanya. kerja di sini customer bunga tuh suruh pakai perangkai sini. Kamu tahu kan itu nggak boleh? Iya Bu. Iya kan? Iya. Pakai perangkai saya. Iya Bu. Emang yang gaji siapa? Apanya? Perangkainya. Ibu. Ya udah, terus kalian gimana di kantong saya kan? Oh, ngerangkainya nggak di sini. Sama aja, ambilnya dari mana? Dari kantong saya kan? Ngerangkainya iya. Kalian iya kan? Tadi katanya ngangkai nggak di sini, sekarang ngangkainya iya. Ya kan ngambil serangkainya sapol dari sini. Bunganya? Bunganya dari sana, Kertanegara. Oke. Dia awal mula kamu, Pak Indra. Yang Apanya? pertama, duluan. Iya, Jual piyama. jual piyama. Dibandingkan mereka semua kamu dulu. Iya, aku dulu. Iya. Sesuai dengan itu aja. Udah dapat berapa kamu? Nggak terlalu banyak kok Bu. Nggak tahu banyak dari mana? Iya, dapat berapa kan? Iya. Iya, jualnya nggak terlalu banyak. Berapa kira-kira? Aduh, lupa. Bisa lihat aja di situ. Berapa dia jual piyama? 100. Berapa totalnya? Berapa juta? Kalau dari ya. 113 juta. 113 juta. Emang kalau ngambil doang nggak berasa sih ya? Iya sih Bu. Iya kan? Kalau ngambil doang nggak berasa emang. Nggak pakai modal nggak apa, banyak duit kamu. Iya sih Bu. Yang tahu siapa? Yang Orang tua kamu tahu? belum tahu sih Bu. Hmm? Belum tahu. Yang udah pasti ya buat keluarga lagi sih duitnya. Terus udah gitu, pernah nggak kamu ambil rifanan? Saya belanja, terus dapat rifanan, transfer ke kamu, nggak kamu terusin lagi ke saya. Refund apa? Jadi pura-pura bego mulu. Bukan. Jadi nggak tahu. kamu misalkan belanja nih di toko ya kan, belanja 10 juta, terus dibalikin nih sama tokonya 5 juta nih ke rekening kamu, ya kan? Terus nggak nyampe ke saya, pernah nggak? Enggak. 6.700.000, terus tokonya nge-refund 2 juta, terus kamu nggak terusin lagi ke aku. Coba cek aja ke bawah-bawahnya ada nggak? Enggak ditulis jelas refund. Ada tulisan jelas. Kan kalau mereka transfer pasti jelas. Yang dihitung yang jelas-jelas aja. Ada not piyama, kamu jual piyama. Kamu sih nggak ada etika sih. Dibayain begitu sih. Padahal Pak Indra yang dipercaya sama ibu loh. Percaya kalau nggak bisa dapat 110 juta. Berarti awal mulanya bisa bilang gara kamu dong. Mereka pada ngikutin. Jangan ngerasa bersalah kamu. Bersalah Bu. Hah? Bersalah. Harusnya kok kamu bisa jaga sikap kamu, jaga attitude kamu. Nggak maling, nggak kriminal. Yang lain mungkin nggak bakal ikut. Iya Bu. Tetep aja sih maling juga sih. Kalau misalkan mau ada yang contohin, kalau misalkan emang bukan maling nggak bakal diikutin sih. Ekspedisi tau nggak kalian gitu? Ekspedisi tau nggak kalian suka jual sendiri? Hah? Ekspedisi tau nggak, Mai? Kami nggak tahu kalau itu. Ekspedisi nggak tahu. Kalian nggak kerjasama ngomong ini jualan gue sendiri? Nggak tahu. Ekspedisi tau nggak? Ekspedisi tahunya kan itu manual Bu. Itu pengiriman saya, taunya. Iya, atas nama ibu semua. Oke. Kamu kirim juga atas nama saya. Siapa? Kalau kamu, Enggak, atas nama saya sendiri. hah? Iya Di kan, ekspedisi mana? Entel lah. Radio Dalam. Berarti kalian pesanan kalian itu semuanya ke Radio Dalam. Kalau malam iya, Ada yang ke Bangka juga sih. Manualnya. ada ke Bangka. Kalau sekarang sih, kalau misalnya manual kadang-kadang ke Bangka, terus Tegal Alur, Ampera, sama terakhir ada dalam. Terus terakhir kamu kirim paket pesanan kamu sendiri kapan? Kenal Bu? Terakhir kamu ambil piyama saya nyolong itu buat pesanan kamu sendiri kapan? Sebelum Lebaran. Baru dong, kapan? Lihat, tinggal dicek aja situ Bu. Pesanan siapa? Apanya Bu? Pesanan siapa? Saya sendiri kan? Iya. Iya. Siapa yang pesan nama customer? Ya, ada Lewat mana? apanya Bu? Nomornya. Dia kontak kamu. Kamu dapat kontaknya dari mana? Lewat HP. Dia kontak kamu. Ah, Dia WA kamu. iya. Dia WA aku kayak gitu. Terus Siri pantas langganan gue tuh ya yang lama-lama semuanya diembat guys sama dia guys. Jadi udah nggak mungkin beli sama gue lagi.
Belinya sama mereka, dan nggak mungkin beli sama gue ya, beli sama mereka lebih murah ya, cengrinya aja. Kota Pekanbaru. Ini nomornya mesti dicek kali dari HP mereka. Kayaknya pertama kali nyolong apa sering sih? Kok kayak tega banget gitu loh. Kamu pertama kali nyolong apa sering? Pertama kali, Bu. Pertama kali. Mungkin menggiurkan. Jadi aku bisa tahu dari mana nih ini orang siapa yang beli di seller ini, orang banyak begini. Terus dia jualin nggak habis-habis barangnya, di check out ada terus. Kalian jelasin di kantor polisi ya. Kalian tuh mau jadi apa, bingung deh. Udah dipercaya sama orang. Kerja juga bukan cuma sebentar. Dia juga pada lama. Kalian juga nggak bilang mau bukannya kasih contoh yang benar, malah nggak benar. Ini pokoknya sampai jam 12 saya nggak tahu, nggak terima, nggak dikasih info ini piyama dari siapa, aku post semuanya. Bisa jual piyama gue 100, bisa jual piyama gue 160.000. Bayangin 160.000. Modal gue aja gue tahu lebih. Gue mesti beli zipper, mesti beli ini tiap hari kan kamu minta kan zipper berapa, kamu kan tahu semuanya mahal. Sampai diborong lihat orang gini apa kagak sakit hati? Kalau lu punya hati mah pasti tahu sakit hati dia lihat gini. Kalian semua digaji iya, nyolong iya, ngerasa bersalah juga kagak pas ketahuan baru ngerasa. Sampai jam 12 aku kasih waktu, enggak ini aku post semuanya satu-satu. Ini karyawan-karyawan kesayangan gue ya, 134 ya. Mereka jual piyama gue bisa sampai ratusan juta guys. Mereka pada tahu gue ibu-ibu sendirian, gedein jajan, gue beranak juga sendirian. Gue kalau misalkan gajinya telat, ngoceh-ngoceh semuanya. Ini nyolongnya masalahnya dari 2023. Dari 2023. Mereka udah punya kayak tim sesnya sendiri. Dia jual 450.000, baju gua 10. Iya kan? Ngaku gak? Ngaku gak? Ngaku? Mukena 3, baju 2, 200.000-an. Itu masih total yang dia dapat ya. Gua nanya lagi, lu temenan sama Nanda, lu nyimpen duit di Nanda, apakah duit dari kayak gitu? Lu simpen di sana, lu jujur? Enggak, sumpah. Lu kepanggil gue sumpah. Enggak, Bu. Dia jual baju gua 450.000 10 biji. Ini barbuknya semua, kasih polisi. Kontenin semua. Ngapain kita punya hati sama orang yang punya hati sama kita? Ngapain gue punya hati mikirin anaknya dia? Emang dia mikirin anak gue? Dia jual baju gue 450.000 10. Ini orang so polos guys, asli. Kemarin dia bilang dia takut sama Tina. Terus dia bilang so polos, Umay suruh gue kirim, gue nggak mau. Sebelum lebaran, Umay mah. Terus yang kemarin kamu ngomong juga banyak bohong. Aku udah jangan bilang aku gak kasih kalian kesempatan ya. Kalian masih banyak bohong. Udah gitu munafiknya gue gak kuat, sumpah. So polosnya gue gak kuat. Gue tanya bye-bye dari kemarin, gue masih bye-bye gue tanya. Masih aja bohongin gue. Emang mesti gue post terus gitu baru dikasih tau sama yang lain baru dia ngaku. Kayak kalau gue post lagi ada aja nih yang kurang nih. Taruhan nggak? Mau taruhan nggak? Aku post pasti ada lagi yang lain keluar bukti-buktinya. Tadi gue tanya si Pak Indra, lu masih bisa ketawain dia. Ingat nggak? Masih bisa ketawa lo. Berarti lu emang tukang bohong. Lu berdua tuh. Lu nyolong itu ya. Itu pasti lu tahu kan nyolong itu kriminal kan? Iya, Bu. Pasti ada lah perasaan bersalah. Iya nggak sih? Ini mah enggak. Aku juga kepikiran terus dari kemarin, Bu. Kepikiran buat harusnya ngambil lebih banyak lagi nyolongnya. Aku nyesel. Ngomong berapa? Ingat nggak awalnya ngomong berapa kali? Sekali 2 kali doang. Udah ngomong ke ibu apa adanya. Aku nggak. Awalnya kamu ngomong berapa kali? Sekali 2 kali doang kan? Sekali 2 kali doang kan? Terus sekarang taunya berapa? Ratusan juta, ribuan kayak emang gue dijual berapa 10 harganya. Oke, Bapak gimana Siti? Ya Allah Siti. Aku, Bu. Aku harus gimana, Bu? Aku minta maaf. Bang, ya Allah, gue mau berubah ya. Tadi gue bilang ke rumah
Sumpah bang, ya Allah. Bang. Ibu. Bu, gimana? Bu, tolong bu. Kayak gini minta maaf kalau misalkan nggak mungkin nggak tahu, nggak tahu kalian semua komplotan tinggal di sini belum lagi curhatan kalian. Penuh sayang kamu, Bu kasihan keluarga. Iya kak. Cuma ibu kak. Gue sumpah gak tahu kalau Siti begitu bang, sumpah gak tahu. Maafin gue bang. Ibu kak. Bu sumpah bu. Nggak ada. Kalian semua komplotan. Bu demi Allah Rasulullah, demi bapak mama aku, Bu, aku nggak tahu kalau Siti begitu, Bu. Kalian semua komplotan. Aku sakit hati. Aku anggap kalian semua keluarga. Terus udah gitu belum lagi ya, ini duit kalian malingin piyama saya, kalian colong, kalian jual harganya 10. Itu gua kerugian berapa? 500 juta lebih. 500 juta lebih kerugian gua. Dijual semua piyama gua di bawah harga modal. Kalian suruh saya pikirin perasaan kalian sama anak kalian. Lu mikirin anak gue. Lu pikirin bapak kamu. Kalau gua nggak mikirin bapak lu, gua nggak mungkin kasih lu duit. Kalau bapak lu sakit tanpa pernah nggak gua tagih duitnya. Anak lu wisuda, inget nggak siapa yang transfer? Ingat Bu. Anak lu wisuda, lu minta nggak? Sampai lu bilang WA ke gua, Bu, banyak banget Bu kasihnya. Aku nggak tahu masalah Siti. Nggak mau, gue nggak percaya sama kalian. Bu, aku udah ngomong jujur apa adanya tadi. Enggak, udah jangan kayak gitu. Bu, aku cuma tolong. Bu, Ini semua udah ketahuan, baru gini kamu udah ketahuan aja kamu masih bohong sama saya. karena aku takut, Bu. Hah, takut? Alasan kamu memang paling beda-beda setiap hari. Tapi jadinya kena semua, Siti. Aku udah ngomong apa adanya ke ibu. Dia tiap hari ngomongnya beda-beda. Pertama kamu bilang takut sama Tina, kamu lebih serem. Justru aku demi Allah Rasulullah ya, nih, aku nggak tahu kalau dia sampai sebanyak itu, Bu. Satu pun nggak ada yang aku tahu. Kasian anak, kalau misalkan gue gak mikirin anak tuh mah gue kagak. Lu kemarin mau pulang, gue nggak ada duit, gue juga tetep mau beli apa sih Ti? Boneka apa segala macem. Mungkin nggak berarti lah buat lu lebih dapetnya lebih banyak beli boneka 100 juta lebih cuy, ribuan cuy, dijual harga gue di bawah harga modal. Ya nggak berarti lah boneka gitu, bisa beli sendiri ribuan boneka. Gue sampai nggak bisa bayar konveksi, lu mikir nggak? Lu nggak mikirin Jaden, lu nggak mikirin anak gue. Mereka suruh gue mikirin anak gue, mereka mikirin nggak anak gue? Mereka mikirin Jaden nggak? Kalian tahu gue sendirian. Tiap malam gue tidur berdua, ngapain gue tidur berdua di kamar? Gue netein anak gue DBF-in anak gue berdua. Lu nyolong saat pas gue DBF-in anak gue. Aku udah janji, Bu, aku mau berubah. Aku gak mau gitu-gitu lagi. Kalau mau berubah harusnya dari kemarin ngomong apa adanya, Ti, biar yang lain juga nggak kebawa. Gue ngomong apa adanya ke ibu. Tapi aku lupa itu siapa ajanya, Bu. Orang lupa siapa ajanya gimana? Kemarin berapa kali aku nanyain tentang Isma, berapa kali? Berkali-kali, ini siapa? Sumpah itu teman saya di kampung. Kita memang suka saling pinjem. Coba di kantor sama kamu, kalau nyolong gimana? Yang benar loh. Ya kalian juga mungkin harus begitu biar. Masalahnya ini kalian bukan saya anggap karyawan doang, saya anggap keluarga. Apalagi kamu Tin, tahu banget kamu dari aku dulu. Makasih, Bu, aku tahu ibu, aku tahu. Pokoknya aku ini. Tapi aku juga Jangan ngomong karena apa? Telat gaji juga gara-gara kalian. Barang gua habis terus. Sampai konveksi gua gak bisa bayar. Barang habis tapi konveksi gak bisa bayar. Aneh gak? Aneh gua juga. Aneh, Bu. Kita juga merasa, Bu. Aneh kan? Sebanyak itu, Tin, dia packing Bu, depan kamu. Masa kamu gak tahu? Dia kan sama kamu. Aku kemarin nanya dia, emang jualan sama Umay? Dia bilang cuma baru-baru kemarin. Iya, kalau sama Umay. Nah, terus jualan sendiri dia nggak Kemarin mau. juga jualan sendiri ditanya berapa bulan?
Baru dia diajakin Umay katanya. Dia diajakin Umay kan, dia bilang kan, berarti Iya. baru kan? Baru. Baru. Pak Indra aja aku nggak tahu, semuanya aku nggak tahu. Ya, aku ya udah, maksudnya aku udah kepikiran kemarin pas dia dipanggil ya udah ngakuin semuanya gitu kan. Emak bapak gue tuh ngeliat tuh pada pucat. Emak gue masuk rumah sakit. Emak gue banyak pikiran. Emak gue ada pesumbatan di saput otak. Karena apa? Stres. Masih ngomong, gue gak mikirin emak bapak lu. Kalau gue gak mikirin emak bapak lu, gue gak transfer pas bapak lu sakit. Gue inget banget tuh gue lagi packing, tuh gue lagi hamil gede, gue lagi packing. Lu mesti pulang kan, karena lagi rame kan. Terus kayak gitu, yang lain gak kasih gue bilang pulang aja. Ya kan, gak minta, langsung gue transfer. Yang lainnya gue udah lupa lah, banyak lah pasti gue yakin. Gue gak ada duit aja, pasti gue kasih, gak mungkin enggak. Kasbon, pernah aku tanya buat apa? Saking banget gak kamu kasbon? Pernah aku tanya, satu aja, buat apa sih? Buat apa sih? Bisanya nyolongin barang gue sampai gue gak ada duit, terus suruh gue mikirin tentang keluarga kalian. Gue aja gak mikir keluarga gue, lihat tuh, bapak, emak gue, pucat gak? Mikirin anaknya. Kalau gue ungkit semuanya yang gue kasih. Sadar, iya sadar habis ketahuan. Udah ketahuannya dari kemarin aja masih kagak sadar. Kemarin dia bilang jangan kontenin karena apa? Nggak mau suaminya tahu. Nggak mau suami tahu. Kasih lihat. Dia bohong masih. Minta maaf Bu. Berapa banyak yang kamu ambil? Ya banyak. Sebanyak apa? Aku nggak tahu sebanyak apa. Gila sampai segunung gitu videonya. Sampai segunung videonya. Gua buat pesanan gua. Dia bilang apa? Pesanannya emang habis bajunya? Iya habis. Ingat nggak berapa kali aku bilang baju anak kemana? Baju anak iya habis, lupa kosongin stok. Ternyata bukan lupa kosongin stok, dikirim ke orang. Nih buat yang bilang ke gua katanya, emang nggak dicek stok opnam apa segala macam. Nih yang isi stok si Siti, dia isi sendiri. Terus kayak gitu di akun-akun gua, di akun sosmed, di TikTok apa segala macam, stoknya masih ada. Berarti masih ada. Ternyata barangnya setiap gua mau kirim buat pesanan, tiba-tiba barangnya nggak ada. Ternyata dikirim sama dia. Berapa banyak kamu ambil Siti? Hah? Berapa banyak kamu ambil? Aku nggak tahu berapa banyak Bu. Berapa banyak kamu ambil? Suruh gue mikirin anaknya, lu nggak mikirin anak gue. Kalau anak gue masuk sekolah gimana? Emak bapak gue sakit, emak gue mikirin gue sampai kena sumbatan di otaknya. Lu mikirin nggak? Hah? Mana mikirin? Gue tiap malam DBF-in Jaden di kamar. Lu tanyain ke Mbak Sri, udah tidur belum? Udah tidur belum? Kalian berdua sering nanya kan ke Mbak Sri kan, gue udah tidur apa belum kan? Gue mau cek stok setiap hari, susahnya kayak apa? Yang ternyata barangnya itu dibilang, ternyata sebenarnya barangnya ada, udah dikirimin ke pesanan dia yang segunung itu. Gue ada videonya yang segunung, dia ngambil. Segunung dia ngambil. Ternyata stoknya nggak bisa dikirim ke customer karena stoknya udah diambil sama dia. Habis itu siapa yang kena pelanggaran? Gue. Tapi gue bingung, kok bisa ya orang salah kirim berkali-kali? Orang kan kok salah kirim sekali dua kali kan kalau diomelin kan? Ngerti ya? Ini mas sengaja loh Siti. Kalau stok sengaja nggak? Kalau stok kan awal masukin barang, aku stok kan gitu Bu. Apa? Apa coba Siti? Aku mau dengar omongan kamu, bualan kamu ini apa? Ya kalau stok kan isinya aku nggak sesuaiin itu. Nggak sesuai barang nama. masuk. Kamu nggak sesuai nama Misalkan masuk? kalau misalkan ada produk baru aku stok misalkan 50-50 semua gitu. Berarti kamu nggak sesuaiin? Ya awal-awal begitu. Berarti lu bohong, berarti dia palsuin data. Gitu Bu. Awal-awal begitu. Tapi kalau dihitung lagi aku isi sesuaikan lagi. Terus habis itu barang yang lu ambil, stoknya gimana? Barang yang kamu ambil, stoknya gimana ceritanya? Barang yang kamu ambil, stoknya gimana nggak saya tanya? Kamu nggak usah duduk-duduk gitu, saya bukan Tuhan. Saya ini atasan kamu yang kamu salah gunain kepercayaannya. Nyesel, udah dapat ratusan juta nyesel. Tapi apa? Sadar itu uang nggak berkah. Karena aku juga nggak punya apa-apa. Namanya juga maling, mana maling berkah? Kok maling berkah mas maling jadi maling, nggak pakai modal. Gue sakit hati, gue nggak pernah sakit hati sama orang.
Ini yang mukanya polos. Jangan ketipu guys sama yang muka polos. Bagus gue bisa nafas sampai saat ini ya guys ya. Digrogotin sama orang segini banyak. Ini orang-orang kepercayaan gue guys. Karena sakit hati apa emang kamu malu? Dia sakit hati karena dia pakai baju. Nggak Bu, sekali 2 kali jadi kebiasaan begitu Bu. Dia pakai baju gua gimana? Dia pakai baju gua tanya, lu pakai ambil baju? Pas gua pakai baju, udah laporan belum? Karena gua nggak terima laporannya. Gua nggak terima laporannya. Aku belum masuk grup waktu itu. Terus alasan tuh nyolong. Gua punya baju ya gua tanya lah. Ini menurut kamu kalau nggak ketahuan kayak gini ya? Demi Allah nggak tahu. Sebanyak itu kamu nggak tahu? Nggak tahu Bu, sumpah demi Allah, makanya kaget. Aku tadi ngomong ke si Titi. Bisa sebanyak itu, dia bilang katanya nggak tahu tapi nggak berasa kata dia gitu. Mana mungkin sih orang pertama kali nyolong nggak tahu apa yang dia ambil, percaya nggak? Padahal kan Aku udah bilang sama kamu saking banyak ya, enggak cuma sekali 2 kali untuk makan. Kamu nggak tahu Mai? Mungkin nggak? Bolak-balik ambil baju, udah gitu doang aku taunya. masa nggak tahu kalau sebanyak itu nggak tahu. Nggak pernah cerita, Mai aku juga jual baju, makanya dari situ Mbak Siti kok kayak sama aku renggang juga gitu. Paling ketemu sama aku, Mbak paling dia lagi ngaca Mbak gitu doang, Mai gitu doang. Sampai sekarang Umi nggak tahu Bu. Dari Ciniru juga berarti dia. Jadi di Ciniru. Beneran tidak dari Ciniru ti? Dari mana kamu jualan? Dari Ciniru nggak? Ah, akhirnya aku juga. Aku pikir itu Siti yang ini loh yang paling sedikit. Aku pikir. Aku juga renggang juga Bu. Tumben Mbak Siti nggak pernah. Biasanya Mai nggak ada orderan, nggak Mbak, aku bilang gitu. Kan ibu kan jualan juga lagi sepi, aku bilang gitu kan. Terus aku nggak nanya lagi, kenapa Mbak nggak nanya apa-apa, cuman renggang gitu sama Mbak Siti. Udah lama ini renggang berbulan-bulan ini aku agak renggang. Tanya Mbak Siti sendiri. Makanya aku heran sama Mbak Siti, kok Mbak Siti sama aku sekarang agak renggang, nggak kayak biasanya gitu. Kalau orang ambil customer gue sampai tuh customer nggak bakal beli lagi sama gue sampai sekarang. Dia juga nggak cerita ke aku. Itu yang aku kagetin. Nggak tahu kalau sebanyak itu ya. Enggak. Makanya sama dia kan udah bilang tadi renggang sama aku, kayak halnya kayak aku bilang renggang sama Pak Indra, renggang sama Mbak Siti. Aku juga suka dalam hati, kok Mbak Siti sama aku sekarang renggang. Itu aku nggak ada curiga sama sekali karena kan aku selama ini nge-host kan, jadi selama ini aku nggak tahu menau itu. Emang selama ini aku sama Mbak Siti tuh renggang, tanya aja sama Mbak Siti. Aku tuh suka heran, kok Mbak Siti sekarang jauh sama aku gitu. Ya udah Siti, lu nggak ada pilihan, lu harus tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ya. Aku nggak mau di penjara Bang. Oke. Yang pastinya tanggung jawab itu dunia akhirat ya. Iya, kalau itu pasti Bang. Jadi lu sekarang mau ngapain? Aku mau lakuin apa aja, tapi aku nggak mau di penjara. Semua orang nggak ada yang mau di penjara ti. Kalau daripada di penjara aku mati aja Bang, biar jelas. Tanpa kehadiran aku pun anak-anak aku jelas Bang. Daripada aku harus mereka masih sekolah, malu punya ibu kayak aku. Aku mendingan mati aja. Aku kesini juga mau memperbaiki diri, aku nggak mau nyolong-nyolong lagi. Aku kesini lagi aku niatan nggak mau nyolong Bu. Aku mau memperbaiki diri. Ya udah itu Bu, nggak terlambat ya. Semoga mulai hari ini kamu perbaiki diri. Aku lagi berusaha Bang, dari kemarin juga. Aku mau kembali ke aku yang dulu Bang. Karena aku sering bilang, sering ingatin juga yang baik-baik itu gimana gitu. Gue nggak tahu Tia, lu kurang apa gitu, entah itu lu kurang kontrol sama orang tua, apa emang lu bablas sendiri, gue nggak tahu. Terus lu mau nuntut anak lu benar, gimana caranya anak lu mau benar kalau lu ngasihnya yang nggak berkah?
Gitu loh. Din, kemana? Main dulu, ntar bawa main sama Mami. Bentar aja. Bentar lagi. Ya, Ntar lagi ya. ntar aja di dalam. Ini kita bukan marah ya, bukan soal Aku tahu, marah Bang. atau enggak ya. Aku nyesel. Terus aku juga sadar. Kalau mau jadi lebih baik ya kamu berbuat baik. Kalau mau hasil yang nggak bagus ya kamu berbuat yang nggak bagus. Kamu tahu yang kamu lakukan itu nyolong, kriminal. Terus kamu bilang bawa-bawa anak kamu supaya kasihan apa segala macam. Saya juga punya anak. Kamu bawa orang tua kamu, orang tua saya juga lagi sakit. Ini nggak benar yang kalian lakuin. Sampai segunung. Sampai segunung. Belum lagi ini masih kerugian. Belum lagi mulut kalian kalau curhat. Aduh, gara-gara saya sakit kepala, nggak dikasih makan, ada yang nggak dikasih makan, ada yang gara-gara sakit hati, gara-gara telat gaji. Umay bilang nggak dikasih makan, buat makan. Nyolong buat apa? Buat makan. Buat makan nyolong. Buset, nyolong buat makan, mau makan emas batangan. Nyolong dari 2023, makan emas batangan. Ini kalian ngerusak usaha saya. Ngerusak. Harusnya customer tuh ngumpul-ngumpul jadi satu, jadi banyak, jadi sukses. Tuh harus sukses juga, kalian juga enak hidupnya. Tiap hari komplain inilah itu. Jadi, ini nggak dikomplain. Ntar kalian malingnya. Tuh. Emak gua sampai sakit. Bapak gua juga tuh. Mana tuh, Mah? Jangan dipikirin, jangan pikiran. Gimana nggak kepikiran? Gimana gak kepikiran? Hah? Beda lampu. Udah laporin aja lah. Pusing loh, ini udah habis-habisan loh. Apa? Habis-habisan ini mah gila pantesan. Gua ada curiga barang habis kes. Pantasan gak maju-maju mah. Hah? Pantasan gak maju-maju malah mundur. Bayar. Dia nggak mikir tuh. Karena dia bilang ada anak, ada emak, ada orang tua. Ada anak, ada orang tua. Dia nggak punya ini, dia hidup sendiri kali. Hidup sendiri juga. Ya kita kerja di sini juga demi anak, demi Iya. ini keluarga. Ya kamu punya anak, punya istri nggak? Benar kan? Punya kan? Aku udah Kira bilang. dia doang kali. Makanya Bu. Nuneni ada loh. Gimana Opa? Gimana? Masuk ke penjara. Masukin penjara Opa? Iya. Waduh. Terus gimana? Supaya sakit hati 400.000 dijual 10 pi. Disuganti duitnya kagak punya pasti. Katanya, tapi duit aku nggak ada katanya. Makanya duitnya dimakan setan gitu. Sekarang lu yang di iniin deh gitu. Nanti urusannya gimana gue terserah deh gitu. Pengadilan. Dia doang yang punya orang tua, dia doang yang punya anak. Bisa. Perda keluar malah begini pakai bongkar semua Orang mah. netizen bilang mungkin majikannya pelit, emang pelit. Enggak Bu. Susah orang kalau ngomong. Itu yang nyolong udah kayak jemaah ya. Udah kayak Waduh. jemaah di ujung itu Berjamaah. semua. Iya. Jemaah. Sampai rame gitu. Berjamaah. Berjamaah. Ya. Rame-rame Opa. Iya. Digerogotin nih aku sampai kurus tuh. Dia keroknya si Indra lah. Benar Dia kata yang ngirim. Opa. Hah? Si Dia Indra. ngirim barangnya. Bengkeroknya si Indra. Benar. Dia yang utama, dia yang jadi dia ngawalin, yang lain contoh. Ikut contoh. Terus si Frida juga nggak jeli selama ini. Kok dia Enggak sengaja lah. Samanya kan. Samanya. Berani taruh. Wah, Jaden dapat hadiah duit sendiri tuh. Waktu ulang tahun dia. Wah, tuh ya. Jadi gue tiap kali gue lagi DBF lagi nyusuin di kamar mereka packing ya. Iya. Wah sebelum kita datang nih, packing dulu. Nah, waktu gua ke Bali, Ya. yang gua pulang duluan. Ah. Di orang nanya ke si Rika tuh, Nah. Mama udah pulang belum ya? Iya. Pulangnya kemana? Oh, kenapa ya, urusan apa? Katanya. Nah.
Gila deh bener-bener. Itu anak lagi lucu-lucunya. Ini mah jadi sindikat. Itu. Iya, sindikat. Kompotan. Itu suruh panggil polisi belum datang. Kan baru bikin laporan kemarin. Mbak. Tinggal Mbak. panggil sekali lagi baru. Mbak. Nah si Frida aja ngaku gaji kan 5 juta. Kerasman. Ngaku Kerasman 5 iya, juta. Dia bilang 5 juta. Iya. Bolak-balik tiap hari naik taksi. Bener. Dihitung aja itu udah Depok sono berapa duit? sekitar 70. 70-an. Bolak-balik 150. Hitung ya. 150-an ya. Belum tol katanya, kalau lewat tol beda lagi. Iya. 150 hitung. Kali 30. 3 juta. 4,5 juta. 4 juta setengah. Gajinya 5 juta. 5 Dia juta. bertahan sampai 3 tahun. Kita gaji 5 juta pulang pergi naik taksi. Belum lagi GoFood mulu tiap hari. Belum GoFood. Tiap hari GoFood ya? GoFood ya. Bangun rumah. Bangun rumah. Dia punya apartemen Kalibata. Apartemen Tiap bulan Kalibata. bayar. Ya. Gimana tuh sebulan? Iya, 5 juta. 5 juta katanya. Jadi dia naik online, taksi online gratis mungkin. Sekarang begitu sama nggak pakai gelang. Ngakunya dijual. Sekarang ngaku sama gue ada chatnya. Udah Oma nggak jadi pinjam, udah jual cincin. Gue tanya jual cincin berapa duit, gue mau tahu aja. 1.750.000 per gram. Hebat lu, gue mau jual dah mas 1.750.000 kapan lagi lu? Di tokonya mana gue mau jual? Ada suratnya ya ada lah. Oh nggak bisa Oma, tokonya beda. Doi loh. Emang namanya Mas sama? Namanya Mas kan di mana-mana sama. Harganya. Iya, di mana sama. Kalau Oma sama Opa lebih kesel sama Frida ya. Karena sakit hati dianggap anak. Kesel banget, pengennya sampai nabok. Si Indra yang itu mah kayak mau ditabok. Ngomong lain. Kemarin baru ngomong sama dia. Lo orang pada nyolongin barang Ninis. Ninis setiap hari live. Mau bayar mobil gak ada duit. Mau cek CE gak ada duit. Lo orang pada nyolongin semua. Iya. Siapa? Indra aja gue tegur. Kapan? Katanya disuntar. Kapan tuh? Ada apa? Gue sebenarnya tahu. Itu Ninis udah masuk itu, udah masuk Frida. Iya. Udah masuk Frida, jadi dia tinggal ngulang ulangan. Dia disuntar gue tegur ya. Apa ditegur? Iya. Terus dia bilang apa? Ngobrol. Iya. Dia soalnya nggak salah dah. Hah? Soalnya dia nggak salah. Soalnya nggak salah. Ya kan dia ngomentarin Frida juga. Iya. Sama aja lah. Ya bawahannya begitu gimana? Sama lah, Frida ngomong ke orang-orang cuma 8 juta. Cuma 8 juta. Ya, itu yang kelihatan di depan. Belakangnya kan kita nggak kelihatan. Nggak mau ini lagi. Nggak mau print rekening koran lagi. Iya. Oke. Ya, apa kentut langsung. Apa kentut apa ya? Denny kentut. Langsung kentut. Jadi nih, apa kentut nih? Cina ngomong apa? Demi bapak. Demi maksudnya karena bapaknya sakit. Enggak. Misal. Menyesal. Iya. Demi bapak apa maksudnya? Bapak gue udah tua, maafin aku gitu kira-kira. Ya iyalah. Emang emak bapak gua masih muda, ABG. Kalau dia ingat bapak, punya bapak, takut malu sama bapaknya, jangan berbuat, mikir dulu. Benar Oma. Gua masih ada tanggungan. Justru harusnya kita punya bapak. Justru kita punya orang tua itu ya, kita tuh Iya. jangan sampai mencoreng nama bapak, nama orang tua. Nah itu benar Oma. Bener loh. Benar. Yang kita pertahankan nama orang tua. Jangan sampai nyolong, 1000 pun sama aja. Iya kan? Beneran Oma. Mau 1000, mau 1 juta tetap aja nyolong. Kita aja nih kayak naik kendaraan udah takut ngebut, jangan sampai apa-apa orang tua yang
repot, Iya. anak kasihan kan gitu. Gue stresnya Nih sekarang Din, kamu kan udah ada anak, udah ada apa Iya. ya? Kalau amit-amit ada apa, kamu sakit, umpama sakit aja, nggak usah jauh. Iya. Orang tua kamu pasti mikir, Bener, Oma. bener nggak? Iya. Makanya itu. Nah sekarang dia baru ngomong, kesian bapak saya. Lu berbuat lu nggak mikir bapaknya. Orang Yang mau berbuat kan bukan bapaknya. apa? Sekarang kan dia bilang alasan bapaknya. Iya, kemarin kan berbuat kan untuk bapaknya. Oh, untuk Ya, bapaknya. iya. Udah guys, daripada gue stres mendingan kalian check out nih piyama yang gue pakai nih ya. Ini Garden Kitten tuh lucu banget, bagus ya mah piyamanya ya. Bagus. Dicolong banyak banget nih piyama gue. Kalian makanya gue check out nih guys ya. Yang Ini mau sama pakai, ya? oh ini sama Sama kembaran. ya? Ini yang dipakai nih marun Bagus pattern ya? nih, sini. Tuh, bilangin loh. Tuh yang Bilangin dipakai bagus nih marun pattern tuh, bagus. Enak nggak? Enak. Adem kan? Iya. Yang Oke, dipakai bagus ini? ya. Tuh. Ya. Bagus ya Didan. Tapi kok mereka kasihan ya kayaknya bagus ya. Boro-boro mikir kesian Kalau mau kasihan dari dulu. dari dulu. Kasihan nggak? Hidup lu sendiri, Iya, mereka masih punya kaki. Iya. Aduh. Kasihan nggak tuh mereka mau gue? Boro-boro. Kagak. Hah? Kagak lah. Ah, mana ada kesian-kesian. Sadis lah iya. Iya. Iya, sadis ya. Iya. Oh, iya. Sadis nggak? Sadis lah itu namanya sindikat. Sadis nggak? Hidup sendiri, lagi hidup sendiri. Ngidupin anak. Dia ditumpangin tidur apa biar gratis. Ini bener nggak? Masih begitu. Itu namanya berak di ini sendiri, di Piring. bakul nasi sendiri. Berak di piring. Berak aja. berak di bakul. Nggak tahu diri. Parah. Ya udahlah, mau Iya, diapain? tapi kalau kasihan sih dari gue. Hah? Kalau mau kasihan dari dulu, Bu. Beneran, Bu. Iya, bukan kasihan, nggak usah kasihan, dia tahu diri aja gitu kan. Tahu diri. Itu kan bukan barang mereka. Terus kalau misalkan mereka bener kayak kata mereka yang mereka nyesel, itu harusnya dari pertama, nggak setahun kali baru nyesel. Iya. Aduh, amit-amit nih gua nggak mau lagi ah. Nyolong. Iya, misalkan kan. Iya kan? Aku udah tapi setahun lalu, oh itu berarti berubah. Heeh. Ini baru 2 minggu kemarin. Oh ya, baru 2 minggu ya. Karena udah ada gesek-gesek mulai nggak enak. Kalau misalnya aku udah sih tapi udah 6 bulan lalu mungkin. Oke. Semuanya dicek. Sayang Oma. Terakhir Kisah Oma, Maret kisah Oma semuanya. dulu, kisah Oma dulu. Maret tuh baru ya? Kemarin Maret apa? puasa. Sebelum Iya. sebelum Puasa. lebaran. Maret. Iya, puasa mungkin dia takut kali. Aku juga bingung siapa yang salah. Kalau di antara mereka. Semuanya lah salah. Semuanya nyolong. Iya, maksudnya di antara mereka siapa yang salah gitu. Ya semuanya salah lah. Menurut mereka maksudnya. Itu lagi mereka. Iya. lagi pada siapa lah ya. Siapa duluan yang salah? Ini gimana? Kita bubarin dulu. Besok lanjut lagi. Iya. Suruh makan dulu, istirahat dulu Iya, biar ini. besok ada tenaga ya. Iya, biar besok ada tenaga. Oke guys, sampai situ ya guys ya. Jaden juga udah mau tidur, nyokap gue juga mau balik. Mama nginep nggak? Nginep aja. Enggak, obatnya banyak banget di rumah. Ya, emang nggak bawa obatnya? Enggak. Bukan yang anak badan guys sama bapak gue, tega-teganya mereka. Suruh gue mikirin bapaknya, bapak gue aja ketemu bapak gue nggak dipikirin. Kalau buat tuh udah berasa banget itu barang kok sedikit, tapi kok duit lu kagak ada. Nah iya. Barang sebegitu datang bro, rame. Sampai Balik lagi sini udah nggak ada. Tapi penjualan di itu kan 24 jam sih Pak lihat. Ih, orang itu sekarang pada suruh cek stok opnam, yang bikin stok opnam aja ya. Tadi sengaja kan dia bilang asal-asalan kan masukin ini kan, ya? Dia Iya. bilang asal-asalan masukinnya. Ada kan yang bilang ya? Jadi ketika ditegur baru dibenarin. Ya udah. Udah lah. Ya, guys. Malam Besok lanjut. Besok lanjut guys. Perjuangan masih panjang, kita berjuang kebenaran. Gue mau Masih tahu. panjang Bu, masih panjang perjalanan. Karena gue mau tahu sumbernya itu siapa. Sejauh ini sih Pak Indra sumbernya. Sumbernya Indra lah sumbernya. Indra. Siapa Pak? Indra. Oke, yuk. Gimana tuh Pi? Gimana? Indra.
Emang Kaget. nggak tega apa sama Frida di penjara gitu apa? Ya sebenarnya sih nggak tega, cuman sekarang makin nginjek gitu. Ya mau siapa juga udah ngelunjak. Lu mau nangis mau apa juga tetap aja se-Indonesia. Aduh. Siapa tuh? Oma. Hah? Aduh. Siapa? Enggak. Nah lu. Yang sorry. Nah lu. Sorry. Oh, kiss dulu. Dia nggak boleh lihat handphone. Kiss dulu. Slim. Sorry, say sorry. Maaf ya katanya. Udah. Kayak orang Udah. ngomong. Lagi cium dulu. Udah. Dah ya. Dadah. Udah. Oke guys, itu Hoba. Bye. Hoba. Mana guys? Bye bye. Guys, jangan lupa ya guys di check out piyama kembaran ibu dan anak ya guys ya. Kayak aku sama Jaden nih. Aku sama Jaden lagi pakai Garden Kitten. Kalau Oma Owl Navy ya guys ya. Buruan cus dicel sekarang ya. Oke, Hoba. Oke, guys, kehujanan di pik. Nih, ini gede banget ya. Nih, mau yang mana? Itu bukan sebuah unicorn. Belakangnya tuh ada jerapah yang kuning.